muncul triplan. Kalau misalnya nggak ada new di bagian kiri, berarti kalian close dulu. Di restart restart aja Excelnya. Iya, iya. Kalian buka ulang, nah buka ulang. Kalau misalnya belum ada new, sampai sini aman. Pulau Haji mas apa mas? Yo, yang udah download kan Mas? Sudah mas, sudah. Oke, kita mulai dari yang download nih. Kita ngulang dari yang download. Oke. Kalau kalian udah download, file yang kalian download, kalian klik kanan. Oke. Kalian klik kanan, properties. Nah, di bagian bawah tuh ada tulisan uBlock. Unblock, unblock. Kemudian kalian centang, kalian apply atau oke sama aja. Kalian apply, oke. Nah, itu udah nggak usah dipencet lagi filenya. Itu file bukan untuk dibuka, itu file untuk menambahkan ekstensi atau add-in di Excel-nya. Nah, kan udah nggak apa-apain ini kan nggak perlu apa-apain, baru buka Excel. Excel-nya buka baru ya, buka baru. Oke, udah kebuka kan ini. Kemudian kita ke filenya. File bagian kiri ini kan ada file tuh. Nah, kalian buka, kalian tekan, nanti muncul seperti ini. Pilih opsi atau option. Kalau bahasa Inggris kalian punya kalian, kemudian ke add-in. Ke add-in, kemudian pilih jalankan. Aman ya, jalankan. Nah, di sini ada jelajahin atau tempat kalian browser. Nah, jelajahin pilih file yang tadi kalian unblock tadi itu. Nah, ini kalian pilih. Pokoknya kalian pilih lah. Saya udah nggak perlu pilih karena udah milih tadi. Kemudian bakal muncul di sini nih, di add-in-nya ini. Baru kalian centang ya, jangan lupa dicentang. Kemudian di OK. Gimana aman? Nggak Aman bisa, ya? Mas. File not support. Not support. Coba lihat punyanya, punyamu di ini aja. Share screen, kenapa? Review di share screen. Saya pakai HP, Mas. Nah, ini nggak bisa berarti ntar aja ya. Pas pakai laptop. Tempat saya nggak bisa mas. Pakai Nah, laptop coba sudah. punya kuku. Coba buka. Subscribe. Iya. Share screen. Coba di home, ya, file ke file, option. Ada. Loh, nggak muncul. Udah muncul belum itu? Bisa nggak Cuman muncul. pas di oke nggak mau. Tuh, nggak support. Ini kamu share screen-nya doang ya? Excel-nya doang ya? Nggak muncul pop-in-nya. Kamu buka option ini nggak keluar nih pop-up-nya. Sama mas. Seluruh layar aja. Ini. Hmm. Ya coba mas ya. Ya, add in. Go kan? Go. Ya, go. Oke. Coba coba lihat filenya tadi di mana? Ini. Nah, itu belum di-unlock, Mas. Di-unlock dulu. Nah, Tadi. bisa harusnya itu udah. Coba lagi. Karena yang di situ munculnya triplan tua kan, bukan yang bisa ini. Oh, ya. Nah, udah bisa ya, udah muncul triplan ya. Oke, saya share screen lagi. Atau ada yang masih bermasalah?
Nggak ada berarti nih, udah nggak ada yang lagi. Oke, kita lanjut ya. Title screen. Oke. Entire. Oke. Isinya pada aman semua kan, muncul new kan? Oke, nggak ada yang jawab, berarti aman. Kita ikuti yang angka praktikum ya. Pertama-tama kita nih bikin new, kalian klik aja tuh balance atau dua cabang. Nah, di sini kita ceritanya ingin membuat Gimana mas? proposal. Ngomong tadi mas? Bagian new kiri tadi kalian klik, Kak, ya saya nggak muncul. nggak muncul apanya, new-nya. Garis-garis ininya. Jadi udah di-add-in kan, terus malah apa ngeblok nggak ada Excel-nya gitu. Oh, nggak ada Excel-nya, coba di share screen coba. Lihat sini. Ayo, share screen. Halo Mbak. Oh, oke. Kirain. Ini global valid. Runtime error 1004. Satu-satu ya. Itu use Liza dulu ya. Oke. Nggak ada. Mungkin itu kamu hapus dulu coba. Kenapa bisa nih? Yang lainnya normal kan? Yang lainnya? Normal-normal mas. Oke. Oke. Mana use Liza? Coba itu Excel-nya di close dulu baru dibuka lagi. Saya ke Cynthia dulu ya, Yus. Coba Cynthia tadi kenapa? Cynthia? Oh, is gone. Close. Nah, dia kayak gini, Mas. Oke, coba lihat. Gini, Mas. Nah, gitu sama, Kak. Coba NNN. Coba di N. Terus buka lagi. Ini cancel aja. Udah di unblock belum? Udah. Udah. Coba ya, Bang ya. Ini kan udah kan, Bang? Ya, oke, coba. Nah. Terus kita ke option. Nah. Gini deh. Wih, ngelek-ngelek nih. Saya nggak jalan tuh koneksinya yang jelek. Ini ke add in. Oke, Gini. Waduh, ngelek-ngelek ini. Itu udah di go itu. Udah, ini coba ya kita go. Ini kan, Bang. Kan browse habis itu pilih ininya. Oke. Yes. Bener kok udah ada by tree plan-nya. Iya, ini kan tadi udah, Bang. Udah aku udah di add yang pasti browse tadi awal. Oke. Ya oke, coba oke. Tuh. Oke, coba pencet tree plan-nya coba. Yang mana, Bang? Tree plan paling kanan itu. Tree plan paling kanan di atas. Coba. Oh, kok nggak muncul jadinya kayak gitu ya?
Padahal kayaknya baru, terbaru Excel itu. Oke. Mas, itu punya saya tadi juga kayak gitu. Itu keluar Excel-nya dulu baru buka Excel lagi, Mas. Buat file Keluar tadi. aja nih. Nah, ya keluar Lagi aja. lagi. Bagi Terus teman yang Itu lain juga dikeluarin langsung. dulu, itu keluarin dulu. Kamu keluarin dulu, terus kamu buka Excel yang udah kamu unbox tadi. Hah? Tutup dulu semua. Udah. Buka langsung daninya. Enggak usah, langsung dari file aja coba. Dari sini. Iya, langsung buka coba, klik ini, buka Excel kayak Ini. biasa. Iya. Sebelumnya pernah buka Excel nggak? Pernah. Ya. Coba buka di klik kanan lagi. Jangan-jangan belum ke undock Oh, gitu. ini. Ini udah Kak, kayak ini. Nah, ya udah gitu. Oke, thank you. Terima kasih. Salah buka itu. Oke, bagi yang masih itu perlu di restart lagi. Excel-nya yang kalian buka tadi, kalian close, baru buka Excel lagi. Nggak perlu mencet yang file tadi, nggak apa-apa. Yang penting buka Excel baru lagi. Karena biasanya baru restart atau perlu di restart dulu atau baru kebaca itu. Jadi di close dulu. Bagi yang masih punya kendala kayak tadi, baru buka Excel baru. Nggak perlu diklik tadi, itu nggak perlu sih. Oke, kita lanjut ya, masuk ke langkah praktikum. Tadi saya mau bikin video, tapi videonya crash. Jadi, ya, harus mid. Oke, udah kelihatan ya? Aman? Oke, dikasih jempol. Kita lihat dulu. Ini via. Tuh. Oke. Oke, sekarang bagi ini kita buat baru deh, buat baru. Kita buat baru. Nggak bisa nih. Buat baru nih. Ya, kita buat new ya, buat new. Dengan dua cabang. Di sini kita ingin membuat terus ada suatu perusahaan yang ingin membuat ikut sayembara, bukan sayembara ya. Ikut tender untuk mendapatkan investor gitu. Nah, di sini langkah pertamanya kalian bikin dua cabang. Oke, setelah bikin dua cabang, nah ini kalau kita ingin ikut tender, kita memerlukan apa? Memerlukan proposal. Jadi pertama kita menyiapkan pro proposal. Oke, kemudian yang di bawahnya pasti berarti tidak menyiapkan proposal. Don't prepare proposal. Oke. Nah, untuk biaya pembuatan proposal itu kan kalau membuat proposal kita membutuhkan biaya kan. Nah, ini biayanya di sini minus 50.000 atau biaya buat proposal itu 50.000. Nah, kalian klik 50.000. Oke. Nah, kemudian selanjutnya pada cabang membuat proposal pasti ada cabangnya lagi kan. Nah, di sini kita tambahkan cabangnya dengan cara chain to decision nih. Bagian kotak yang pojok ini kalian tambahkan chain to decision. Oke, sudah. Sekarang kita tambahkan dua cabang baru. Oke, kemudian cabang pertamanya untuk membuat proposal tadi mendapatkan proposalnya atau awarded, mendapatkan investornya atau memenangkan tendernya. Awarded kontrak. Oke. Nah, dengan mendapatkan kontrak, kita mendapatkan duit 250.000. Nah, dia berubah sendiri nanti hitung-hitungannya. Nah, sedangkan ketika
kita tidak mendapatkan kontrak, kayak berarti nol aja nih. Berarti ini yang atasnya mendapatkan kontrak, berarti yang satunya tidak mendapatkan kontrak. Not awarded kontrak. Bagi yang ketinggalan bisa cek gitu ya. Bisa cek modul. Oke. Nah, jadi kalau nggak dapetin kontraknya atau tidak memenangkan tendernya, berarti ya rugi 50.000 dari rugi pembuatan proposal. Oke, kita lanjut untuk cabang selanjutnya, kita bikin cabang baru. Oh, sebelum cabang baru nih, ada peluangnya ya. Saya lupa kasih peluangnya nih. Peluang untuk mendapatkan memenangkan tendernya itu 0,5%. Oke, kalau di atasnya 0,5% berarti yang bawah juga 0,5%. Jadi peluangnya 50-50 untuk mendapatkan kontrak atau tender investornya tadi. Nah, sekarang ada 3 cabang nih. 3 cabang untuk kalian tambahkan ya. Kalian tambahkan 3 cabang. Menambahkannya sama ya, change to decision with 3 branch. Oke, sudah nambah ya. Nah, ini dalam pelaksanaan proyeknya ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode mechanical method. Mechanical method. Oke, kemudian untuk yang kedua itu electrical, nah, electronic method. Oke, kemudian cara terakhir untuk menjalankan proyeknya ada magnetic method. Magnetic method. Oke, untuk setiap metode itu memiliki biayanya tersendiri. Untuk mechanical method, biaya pembuatan atau pelaksanaan metodenya ini itu senilai 120.000. Kemudian untuk electronic method, biaya metodenya itu minus 50.000. Ya, pakai minus ya, karena jangan lupa minus, ini juga minus. Pokoknya mengurangi atau penggunaannya itu berarti menggunakan minus. Kemudian untuk metode yang terakhir atau magnetic method, itu metode ini memerlukan biaya 80.000. Oke. Di sini tidak ada probabilitasnya karena yang memilih metodenya perusahaannya, jadi ini tidak ada probabilitasnya. Jadi probabilitas itu tergantung konteksnya. Oh, ini probabilitasnya hilang ini. Oh, nanti tambahin dikir aja biar tidak hilang. Selanjutnya untuk mechanical method ini berarti kan pasti tidak ada percabangannya lagi. Yang ada percabangan lagi tuh electronic method. Nah, kalian tambahkan untuk electronic methodnya, tambahkan 2 branch. Oke, 2 branch. Nah, di sini untuk electronic method itu ada peluang gagalnya. Jadi karena ada peluang gagal, berarti ada peluang suksesnya. Ini kita tambahkan elektronik sukses. Oke, nah berarti yang bawahnya berarti electronic failure. Electronic failure. Oke. Kemudian kalau electronic failure atau metode elektroniknya gagal itu kita mendapatkan kerugian minus 120.000. Oke, sudah nih. Kemudian kita tambahkan untuk magnetic methodnya. Selanjutnya kita ke magnetic method. Kita tambahkan 2 branch lagi. Nah, di sini juga magnetic method ada kemungkinan gagalnya ketika menggunakan metode magnetic method. Jadi kita tulis lagi magnetic sukses sama magnetic failure. Magnetic
pilot sukses. Kemudian yang bawahnya magnetic failure. Kerugiannya juga sama kalau misalnya metode magnetik itu gagal, yaitu minus 120.000. Oke, sekarang kita masukkan probabilitasnya. Kemungkinan metode elektronik itu berhasil tuh 0,5. Kita maksudkan 0,5 untuk peluang suksesnya menggunakan metode elektronik. Yang bawahnya berarti juga 0,5, 50-50, karena atasnya 0,5. Sedangkan sedangkan ketika kita menggunakan magnetic method, itu peluangnya lebih besar, suksesnya tuh lebih besar peluangnya dengan probabilitasnya tuh 0,7. 0,7 berarti kegagalannya itu cuma 30%, kemungkinan gagalnya cuma 30%. Di 0,3. Oke. Nah, ini ada yang bilang ya, ada yang kapus ya. Ini 0,5. Oh, 0,5. Oke. Nah, oke, saya jelasin ulang lagi. Ya, untuk langkahnya ini kalian tidak perlu mengisi ini nanti yang di kiri ini kalian keisi otomatis. Nanti keisi sendiri. Jadi di sini tuh ada studi kasusnya tuh ada perusahaan ketika akan mem- memenangkan atau ingin mengikuti tender apa enggak tuh. Jadi ini yang pertama nih perusahaannya nih ingin membuat proposal untuk mengikuti tender atau tidak membuat proposal sama sekali. Ya, kalau tidak membuat proposal sama sekali ya tidak ada tidak kerugian karena tidak membuat apa-apa kan. Jadi di sini makanya keputusan akhirnya atau keuntungan akhirnya adalah nol. Kemudian ketika perusahaan ingin membuat proposal, nah ada kemungkinan proposalnya itu diterima atau tidak diterima. Nah, kalau tidak diterima, di sini nilai akhirnya atau keuntungan akhirnya itu malah rugi minus 50.000, yang dimana minus 50.000 itu merupakan biaya pembuatan proposal atau menyiapkan proposal tadi. Nah, kalau dia memenangkan kontraknya atau mendapatkan kontraknya, dia mendapatkan duit senilai 250.000. Peluang kontraknya diterima juga 0,5, 0,5. Oke. Nah, dalam pelaksanaan kontraknya ini, perusahaan itu memiliki kebebasan atau bisa memilih ketiga jalan, tiga cabang untuk melakukan proyeknya ini ya mau bisa menggunakan mechanical method yang dimana biayanya 120.000 tapi tidak ada kemungkinan gagalnya. Jadi ini pasti keuntungannya itu 80.000. Itu hasil dari kontraknya tadi, sisa kontraknya tadi. Jadi ini yang didapatkan 80.000 dengan tidak ada gagalnya gitu. Tidak ada kemungkinan gagal suksesnya. Jadi ini pasti gitu. Kemudian untuk metode kedua itu ada electronic method dengan biaya metodenya itu senilai 50.000. Nah, tapi ada probabilitas gagalnya dengan kemungkinannya ya 50-50. 50% sukses, 50% ya 50% sukses, 50% gagal. Nah, nilai keuntungannya dapat bisa lebih besar nih dari mechanical method senilai 150.000. Nah, ini paling besar sih daripada yang metode lainnya. Tapi kalau gagal cuma untung 30.000. Ini karena probabilitasnya 50-50. Ketika untuk metode magnetik, itu biaya metode ini itu minus 80.000. Yang dimana ada probabilitasnya. Yang dimana probabilitasnya ini 0,7. Jadi lebih besar sukses lah. Kemungkinan besarnya sukses lah. Tetapi ya lebih untung lah daripada menggunakan metode mechanical. Tapi kalau gagal, dia ya sama seperti electronic method yang mana minus 120.000. Ya, ini untuk langkah praktikumnya itu saja.
Harusnya dipahami ya, karena gampang sih, nggak seribet kan Magnificat. Aduh. Oke, dari langkah praktikum atau lapak tadi udah jelas? Aman ya? Aman nggak?